Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin malam Selasa 24 Januari 2022 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-73, dan di sesi yang ke-73 kita akan membahas tentang beberapa makanan yang dimakruhkan dimakan kemudian dia melaksanakan sholat. Maka sebelum kita bahas pembahasan ini, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' ummatan barakallahu fikum. Qala al-Maqdisi rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan fa kafaratuha yusalliha, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha fi dzalika, wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata li dzikri, wa li muslimin man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha yusalliha idza dzakaraha. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه ثم يصلي بهم تلك الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال المقدسي رحمه الله عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الى ذلك. وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري، وللمسلمين من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. عن جابر بن عبد الله عن ابي الجبال قال رسول ابي الجبال له من يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Anak sempat berbuka dengan salim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sidatil hari. Dalam satu hari makin jabahatahu min ardi fasatatahu fasada alaihi. Anak berbuka dengan berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisyah hadukum bi thawbin wahid misana hadihi husairun. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laysa ala atiqihi minhu shay'un. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laysa ala atiqihi minhu shay'un. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء الآخرة ويصلي في قومه في تلك الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. Alas. Siapa yang belum? Wen asok. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahid
ليس على عاتقه به شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi sawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Bismillah. Qala al-Malik rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan fi salliha idza dzakaraha la qadara ila dzalik wa qala qawluhu ta'ala aqim salata dzikri wa muslim man nasiya salatan aw nama anha wa kafaratuha fi salliha idza dzakaraha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa li ahadukum fi sabr wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah Bagi ila qawmihi yusalli bihim tilka salat. Farhan, Hafitah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum bisobi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'un. Bismillah. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi sawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'un. Bagus. An Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'. Mabaki ahad. قال مالك رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. وقال قوله تعالى واقيم الصلاه للذكر. ولمسلم من نسي الصلاه او نام عليها فكفارتها ان يصلي اذا ذكرها. Ma fi ahad baki. Kulukum taqra'un.
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man akala thawman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Maka di dalam hadis Jabir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan sauman, makna sauman bawang putih, dan bawang putih sangat bau di mulut, di ketiak, nanti keringatnya juga mulutnya bau. Au basalan, ataupun bawang merah. Maka bawang merah dimakan begitu saja tanpa digoreng dan sebagainya akan sangat membuat bau mulut dan keringat dan ketiak. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Maka man akala sauman aw basalan, di sini siapnya syarat, barang siapa. Maka mana jawab syaratnya? Fal ya'tazilna. Maka fa di sini rabithah untuk jawab syarat. Fal ya'tazilna, ya'tazil majzum dikarenakan jawab syarat. Dan dia datang dengan fi'il mudhari' yang majzum masuk kepadanya lam amr, fal ya'tazilna, agar mereka itu duduk menjauhi kami. Di riwayat liya'tazil masjidana wal yaqud fi baitihi, agar menjauhi masjid kami dan duduk di rumahnya. Di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan beberapa jenis makanan, terutama dari sayur-sayuran, karena kebanyakan dari daging tidak ada yang bau. Ada makanan daging yang bau, rendang, sapi, kambing, ada yang bau kalau kita makan. Maka yang ada adalah tumbuh-tumbuhan atau sayur mayur. Maka di sini disebutkan dari jenis sayur mayur adalah bawang merah, bawang putih, dan yang diinginkan di dalam hadis ini bukan hanya cukup bawang merah dan bawang putih, tapi apa saja yang jika dimakan akan menyebabkan bau. Nanti akan ditambah di dalam hadis dengan karos. Dan karos itu di Yaman banyak. Kita hidup di sana 17 tahun. Jika kita memakan karos, maka mulut kita akan bau. Dan orang yang sebelah kita mungkin akan menjauh. Dan dia karos itu tanaman seperti kalau di sini bawang daun. Namun alhamdulillah bawang daun tidak bau. Namun karos itu jika dimakan begitu saja bau. Dan dia fungsinya sama seperti bawang daun. Namun kebanyakan Arab mereka tidak memasaknya, jarang, tapi langsung memakannya. Makanan sayuran segar. Akhirnya lebih bau. Dan di sini disebutkan di hadis yang setelahnya, wa utiya bikidrin fihi khadiratun min bukulin fawajadalah rihan. Kemudian didatangkan kepada Nabi bikidrin. Kidrin adalah seperti tempat untuk memasak, seperti panci, nampan dan sebagainya. Fihi khadiratun, yang ada padanya. Khadirat adalah jamak khudrah yang maknanya sayur mayur. Ada padanya min bukulin. Bukul adalah jenis dari sayur mayur yang bukan dia itu sum dan bukan dia basal, yang juga jika dimakan bau. Dan yang diinginkan dari segi bukul ataupun bakalah mufradnya
maka dia itu seperti lobak. Di Arab ada lobak yang merah yang jika dimakan begitu saja, dan mereka kebanyakan kita lihat memakan seperti bengkuang, dimakan begitu saja. Lobak. Kalau di Indonesia panjang, mereka di sana bulat seperti hati. Maka dimakan begitu saja akan bau. Maka disebutkan di dalam hadis, fawajadalah hadihan. Ada beberapa sayur yang membuat bau. Fasa'ala fa'ukhbira bima fiha minal bukul. Maka Nabi bertanya dan dijawab ada padanya dari bakal, bukul. Maka bakal mufradnya ataupun baklah, jamaknya bukul, seperti sawi. Saya bilang tadi lobak. Faqala qaribuha ila ba'di ashabihi kana ma'ahu. Maka Nabi tidak mau memakannya. Ini poinnya di sini. Apa poinnya di sini? Bahwa perkara seperti ini bukan haram. Seperti lobak, seperti basol tadi, bawang merah, bawang putih, tidak haram. Kenapa? Karena Nabi tidak mengharamkannya. Namun memakruhkan bagi mereka yang makan kemudian datang kepada sholat. Itu maknanya. Maka syahidnya di sini Nabi memberikan kepada sahabatnya yang lain. Coba, jika kalian mau makanlah seperti itu. Falamma ra'ahu kiraha aklahu. Maka di saat mereka melihat tentang sawi dan lobak ini, maka mereka merasa kariha, membenci untuk memakannya. Falakul. Maka kata Nabi, di sini menjadi perintah, makanlah. Menjadi pendalilan tentang perkara-perkara yang bau tadi hukumnya asalnya halal. Namun menyebabkan bau mulut, bau keringat. Nah, di sini yang jadi masalah, perkara ini halal namun ada efek, bad effect, maka dijauhkan dari waktu makan ataupun dibersihkan mulut kita, itu obatnya. Qul fa ini unaji man la tunaji. Ini dia ilahnya. Apa ilahnya Nabi? Makanlah. Lalu kenapa kamu ya Rasulullah tidak mau makan? Fa ini unaji. Maka unaji dari naja. Naja itu adalah berbisik. Maka tidak boleh fala tatanajau. Tidak boleh kalian berbisik-bisik di antara kalian padahal ada orang yang ketiga, keempat, kelima. Itu seakan-akan kalian membicarakan orang ketiga itu, berbisik-bisik. Tidak boleh. Namun di sini yang diinginkan berbisik apa? Fa ini unaji man la tunaji. Karena aku berbisik di sini maknanya aku sholat bermunajat kepada Allah, sholat malam. Dan di sini maknanya aku tidak mau makan karena mulutku nanti bau dan aku membaca Al-Quran di sholat malam dan sebagainya dalam keadaan mulut bau. Dan malaikat juga yang ada di sebelah Nabi menjadi bau. Maka ini dari hadis Jabir bin Abdullah. Dan semakna dengan ini juga hadis yang setelahnya, di mana di dalam hadis yang setelahnya juga dari Jabir disebutkan an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man akala al-basal awil thawmi awil kuratha. Di sini syahidnya adalah al-kurath seperti yang saya sebutkan tadi. Maka di sini ada 3 barang siapa yang makan. Pertama, bawang merah, awil thawmi ataupun bawang putih, awil kurath ataupun al-kurath yang bentuknya seperti bawang daun, seperti pandan, bahkan mendekati kepada daun pandan. Tahu antum daun pandan? Namun di sini kebanyakan orang Arab mereka makan dengan segar. Itulah yang banyak menyebabkan bau karena ada getah-getah yang bau di sana.
Apa kata Nabi, barang siapa yang memakan 3 perkara ini, yang ketiga adalah kuros, tidak ada di hadis yang pertama, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan mendatangi masjid kami. Kenapa? Ini dia ilahnya. Kenapa orang-orang yang makan 3 tadi kemudian dia itu dilarang masuk masjid? Bukankah masuk masjid itu bebas? Tidak ada yang melarang seorang untuk beribadah di masjid, menuntut ilmu dan sholat berjamaah. Jawabnya, ilahnya fa'inal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan, di riwayat Banu Adam. Karena para malaikat akan merasakan terdolimi dengan baunya mulut yang keluar dari orang yang makan 3 perkara tadi, seperti terdoliminya ataupun merasa terganggunya dari Bani Adam. Maka malaikat dengan Bani Adam di dalam hadis ini disamakan, mereka tata'adza. Ya ta'adza maknanya mereka terdolimi dengan bau mulutnya. Maka dari 2 hadis ini, barakallahu fikum, banyak memberikan kepada kita faedah. Maka dari faedah yang bisa kita berikan di dalam hadis ini adalah di antaranya tidak boleh bagi kita untuk memakan makanan yang disebutkan tadi. Terus jadi permasalahan di sini. Apakah hanya 3 makanan saja atau boleh ditambah? Apakah hanya terbatas 3 makanan saja atau boleh ditambah? Boleh apa? Jengkol. Ahsan. Kayaknya entah tohib jengkol. Maka di tempat kita di Indonesia, baik orang Awam ataupun orang Jawa juga banyak, di antaranya adalah jengkol dan apalagi petai, apalagi yang bau-bau, nggak ada. Ma'ruf jengkol dan petai. Jika kita makan mentah ataupun sudah dimasak, maka dalam waktu beberapa jam akan bau mulut dan bau ketiaknya mungkin. Tapi kalau jengkol, walau alam, saya kayaknya belum pernah atau belum pernah memang duduk dengan orang yang makan jengkol. Namun pernah semobil dengan orang yang makan jengkol, waduh, bingung. Bicara terbawa angin, baunya. Dan lebih parah lagi air urinnya, air kencingnya sangat bau. Yang jadi pendalilan di sini bahwa 3 perkara yang disebutkan di hadis, basolan, kurasan, sauman, ditambah dengan jengkolan, mansub kan? Jengkolan atau jengkolun, marfu atau mansub. Al-muhim jengkol dan petai ditambah, itu bisa ditambahkan perkara-perkara yang lain. Kenapa kita bisa menambahkan? Karena ilah, sebabnya sama. Apa sebabnya di sini? Membuat bau mulut dan membuat terdolimi orang yang di sebelah. Bukan hanya yang di sebelah manusia saja, awas, para malaikat juga. Jadi orang yang makan petai, orang yang makan jengkol, habis sholat duhur, pulang, lapar, makan jengkol. Kemudian mulailah dat-dat yang ada di mulutnya, mungkin dari wallahu alam getahnya dan sebagainya, dan juga di lambung, maka dia akan mengeluarkan bau mulut di saat berbicara. Maka pas dia adzan asar, ingin ke masjid, apalagi dia tidak gosok gigi, kemudian dia di sebelah 2 temannya, di saat imam takbir dia mengatakan Allahu Akbar. Waduh, yang tetangganya susah duduk dengan dia. Akhirnya pada keluar, bukan pura-pura, yakni keluar, tidak khusyuk. Karena dia membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Meskipun makmum, membaca Al-Fatihah wajib apa tidak? Namun baunya seperti itu dan pernah saya akhirnya keluar. Ya sudah keluar dan tidak khusyuk. Keluar pindah ke tempat lain. Alhasil seperti itu keadaannya. Dia mendolimi tetangganya yang sholat. Tidak khusyuk, pusing. Apalagi yang biasa nggak makan jengkol, bau seperti itu pusing. Yang kedua juga malaikat. Bagaimana pusingnya malaikat? Wallahu a'lam. Bau dan sebagainya pergi dari tempat tersebut. Wallahu a'lam bagaimana, kita tidak kesat mata. Yang jelas di sini karena ilahnya sama, maka permasalahan 3 perkara tadi, basal, huras, dan saum adalah makanan Arab yang ada di Arab. Jika pada saat itu di Arab ada jengkol, dan namanya mungkin bukan jengkol, jankul mungkin. Disesuaikan makhraj Arab, tidak ada jeng, jankul. Maka jika ada jengkol akan ada lafaz-lafaz hadis seperti itu. Alhasil di sini jengkol dan petai ilahnya sama. Dan di sini menjadi pendalilan dari hadis yang kita sebutkan tadi bahwa ilah pengharaman ataupun ilah pemakruhan di sini dikarenakan mendatangi waktu sholat. Lalu jika seseorang dia sakit di rumah sakit dan juga dalam keadaan dirawat, kemudian ada yang mengatakan katanya jengkol baik, ya sudah dia dikasih jengkol terus menerus dan dia sholat di rumah sakit dirawat ataupun di rumah dirawat inap di rumah, maka tidak apa-apa bagi dia. Kesimpulannya, perkara yang 3 ini dikatakan oleh Nabi, jangan mendekati masjid kami dan ya'tazil, menjauhi tempat-tempat ibadah, tujuannya di saat mendekati waktu sholat. Jika dia memang sakit, dirawat inap dan memakan jengkol, tidak apa-apa. Pertama. Kedua, jika dia bisa memakan jengkol dan tidak bau, seperti mencuci mulutnya dengan Listerine, berapa botol habis? Alam, bau jengkol ini. Minum Listerine, kemudian gosok gigi, dan seterusnya. Diusahakan sebelum dia sholat berjamaah, gosok gigi, kumur-kumur dengan Listerine, hilangnya bau, atau baunya hilang, maka tidak apa-apa. Karena yang menjadi ilah adalah al-malaikah tata'adda mimma yata'adda minhu bani Adam. Dikarenakan memberikan kezaliman kepada manusia dan bani Adam. Maka inilah pelajaran yang bisa kita berikan. Kesimpulannya, perkara yang disebutkan tadi, maka hukum jengkol dan petai boleh dimakan apa tidak? Boleh, bukan haram. Namun yang jadi masalah agar dia itu makan dan tidak membuat kezaliman kepada malaikat dan saudara-saudaranya di saat sholat berjamaah. Catatan yang ketiga, juga jangan mendolimi di kamar mandi. Orang-orang yang makan jengkol, please disiram, atau dia jangan kencing di situ, kencing di kebun, atau nanti tanaman juga mati, atau semut-semut mati. Allah alam. Alhasil, karena baunya itu, please disiram ataupun pakai wipol dan sebagainya. Yang jelas tidak mendolimi. Maka terasa oleh kita yang kebanyakan tidak makan, di saat kita masuk kepada WC-WC umum yang kebetulan tidak disiram, mending buat bau-bau pesing yang biasa, misalnya mending lah. Tapi pesing plus jengkol, ada bau yang membuat enak di ulu hati. Maka di sini pun jangan mendolimi bagi orang-orang yang sholat di masjid dan tidak mendolimi bagi orang-orang yang ada di WC. Apalagi kita di sini WC tular dipakai untuk para tular, misalnya ada yang makan jengkol, ya please disiram agar tidak bau atau diberikan wipol agar tidak mendolimi. Ada pertanyaan? Maka hadis ini keduanya dari siapa?
dari Jabir bin Abdullah, dan ini yang dihafal. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum